Assalamualaikum. Ini mengenai hasil rapat yang kemarin di 012 masalah peningkatan rapot sekolah. Itu bisa diperbaiki melalui PMM ya, dengan mengerjakan refleksi pada PMM. Ya, seperti biasa kita buka PMM-nya, login punya kita sendiri. Nah, ini di sini, ini selain di PMM ini, selain kita mengerjakan pengelolaan kinerja seperti awal kemarin semester 1 awal bulan Januari Februari kemarin ya. Ini selain mengerjakan ini juga kita harus mengerjakan refleksi pada refleksi kompetensi ya. Untuk PMM sendiri, untuk kinerjanya PMM itu seperti biasa, kita buka kinerja PMM, pengelolaan kinerja ya. Terus kita rubah pada nama. Untuk yang semester 2 ini, mengerjakan yang semester 2, kita rubah pada nama. Ini diklik pada nama pojok kanan atas, terus pilih ganti periode. Setelah kita pilih, ini diganti menjadi Juli Desember, klik pilih. Nah, masuk ke guru sebagai pegawai. Nah, di sini karena saya sudah mengerjakan ya, bagi teman-teman maka yang seperti ini, makan tampilan seperti ini nih, pada bagian atas menunggu periode pelaksanaan kinerja. Ini kalau sudah mengerjakan akan seperti ini. Ini mulai bulan Agustus ya. Untuk perencanaan kinerjanya masih sama seperti kemarin, samakan aja untuk RHK-nya itu dipilih aja yang webinar, entah itu yang diklat, entah itu yang seminar. Untuk yang seminar itu bahasanya di sini adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini nanti sertifikatnya ya, untuk sertifikat ini bisa disesuaikan antara 1 sampai 4 kegiatan ya. Terus kalau yang kedua yang melalui webinar juga itu tadi kan yang pertama seminar, ini yang kedua adalah bimbingan teknis atau pelatihan. Ini RHK-nya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Ini maksimal kalau nggak salah 3 kegiatan, itu boleh diambil 3, boleh diambil 2, yang penting tercukupi 32 poin. Setelah itu nanti ke tugas tambahan pada pojok kiri bawah ada tugas tambahan. Nah, ini karena saya sudah mengisi maka langsung ke hasil kerja tambahan. Nah, ini di sini nanti ada pilihannya di sebelah kiri bawah, itu ada tulis pilihannya ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan ini nanti dipilih sesuai tugas tambahan yang diampu. Misal seperti bendahara BOS ya, maka di situ dipilih sebagai bendahara BOS. Pada menu semua jenjang pilih bendahara BOS. Kalau misalkan untuk yang ekstrakurikuler, misal drum band, pencak silat dan sebagainya, taekwondo, itu nanti dipilih juga pada semua jenjang, ada di situ semua jenjang sebagai pelatih ekstrakurikuler. Kalau sudah nanti lanjut ke perilaku kerja. Pada perilaku kerja nanti teman-teman bisa memilih bebas, itu sesuai dengan
yang dipilih di awal. Nah, ya itu. Terus kembali lagi ke masalah rapot sekolah. Rapot sekolah itu bisa dikerjakan melalui refleksi kompetensi. Nah, di sini pada refleksi kompetensi ini diklik. Ini nanti ikuti saja di next atau lanjut. Nah, ketika teman-teman akan memulai, itu nanti perlu diperhatikan untuk masa mengajar, masa kerja mengajar. Nah, ini level minimumnya untuk setiap yang waktu mengajarnya semakin lama, masa kerjanya semakin lama, maka level minimumnya akan semakin naik. Contoh, jika masa mengajarnya adalah 0 sampai 7 tahun, maka level minimumnya untuk setiap kompetensi, baik itu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional adalah 2, minimal poinnya 2. Nah, kalau untuk yang 8 tahun sampai 14 tahun itu minimum 3, 15 sampai 20 tahun itu minimumnya 4. Untuk yang lebih dari 21 tahun maka minimumnya adalah 5, aliasnya harus sangat baik semua. Kalau yang untuk 15 sampai 20 tahun berarti minimnya adalah, kalau misal itu poinnya adalah A, B, C, D, maka A itu misalkan yang paling rendah, yang minimal 2, B adalah yang 3, C adalah yang minimumnya 4, dan D adalah minimumnya 5. Maka untuk yang masa kerja 15 sampai 20 tahun itu paling tidak adalah, kalau misalkan sangat baik, ya pokoknya poin C lah minimal lah. Itu untuk yang minimumnya masa kerjanya 15 sampai 20 tahun. Kalau misalkan yang 8 sampai 14 tahun itu level minimumnya 3, paling enggak ya B. Kalau sudah saya mengerti, nah ini ketika pertama mulai maka akan seperti ini. Mulai, klik mulai itu. Misalkan yang belum pernah saya kerjakan, yang profesional. Nah, ini nanti profesional. Nah, ini nanti akan keluar seperti ini, maka klik mulai. Nah, ini kemarin saya mencoba. Ini sebenarnya isinya itu soal-soal semua pedagogik, soal pedagogik selesai. Kalau yang sudah selesai nggak bisa. Nah, ini misal profesionalitas atau kepribadian sajalah, profesional aja, yang profesional. Nah, ini isinya soal-soal semua, tapi hati-hati jangan asal menjawab, karena kemarin saya menemukan beberapa soal jebakan. Itu jawabannya itu pertanyaannya itu sedikit celeneh. Kalau saya mengatakan keluar dari pakemnya ini. Jadi kayak pertanyaannya itu yang keluar itu adalah DPR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Di situ ada pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya itu benar, salah, sangat salah, dan satunya lagi apa itu saya lupa. Itu ada pilihannya itu. Ada soal-soal yang menjebak seperti itu. Nah, kita nanti kalau misalkan mengerjakan ini, kalau misalkan di waktu senggang terus kok udah lelah mata melihat soal-soal, mikir mumet sudah, nah kita bisa simpan draft terlebih dahulu di pojok kanan atas.
simpan draft. Nanti ada pilihannya simpan dan keluar. Itu kalau kita sudah mulai mengerjakan. Contoh yang sudah saya kerjakan tapi belum selesai adalah pada kepribadian. Ini. Nah, pada kepribadian ini langsung pada halaman 3 karena kemarin saya baru selesai pada halaman 2. Ini soal-soal semua isinya. Nah, ini jika nilainya itu kurang dari yang ditentukan karena masa kerja kita, maka hasilnya akan seperti ini pada sosial. Kemarin saya mencoba, saya kurangkan sedikit jadi poinnya 3 untuk yang sosial ini. Nah, ini nanti ada indikator-indikator yang belum tuntas. Indikator 3.1 saya selesai. Indikator 3.3 saya selesai, tapi ternyata pada indikator 3.2 saya sendiri, ya karena saya ingin mencoba kalau misalkan kurang itu seperti apa, maka hasilnya seperti ini. Harus mengerjakan modul. Nah, ada modul-modulnya. Nah, ini pada modul ini nanti dipilih yang umum. Kalau yang ada tulisannya SMP, SMA nggak usah dikerjakan, PAUD nggak usah dikerjakan, SLB nggak usah dikerjakan. Nah, pilih yang umum. Contoh yang umum adalah misalkan dokumentasi project. Nah, ini dokumentasi project. Ini adalah umum. Ini kalau sudah dikerjakan modul ini maka akan hijau. Ada post testnya juga. Setiap modul ada post testnya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Nanti langsung saja buka kalau bisa jangan pakai Chromebook. Kalau bisa pakainya laptop biasa atau PC. Nah, kalau pakai Chromebook itu tampilannya kan kecil untuk PMM ini. Walaupun masih bisa membuka yang lain, tapi kalau saya menyarankan pakainya laptop atau komputer, PC komputer. Kalau pakai Chromebook itu susah. Kemarin saya mencoba, aduh kecil banget. Nah, tapi kalau pakai PC itu lebih mudah. Karena PMM kalau pada PC itu dibukanya di browser Chrome. Kalau di laptop atau PC, entah itu pada browser Chrome atau Mozilla Firefox atau mungkin yang lainnya. Nah, tidak membuka melalui aplikasi sendiri. Nah, ini teman-teman nggak usah khawatir untuk mencari jawabannya. Ini ada semua di Google. Ada semua di Google jawabannya. Tidak usah bingung-bingung mencari jawabannya. Dokumentasi project ini kemarin saya mengerjakan untuk latihan pemahamannya. Itu ini saya cari langsung aja dicari di Google, latihan pemahaman jenis-jenis dokumentasi project. Itu sudah keluar semua jawabannya. Dari latihan pemahamannya sampai cerita reflektifnya sampai post testnya itu ada semua jawabannya. Tinggal dicari saja. Kalau pada post test biasanya soalnya acak, beda-beda tiap orang, tiap akun berbeda-beda. Itu dengan jawaban, kalau misalkan kita mencari di Google itu biasanya itu ngacak, tidak urut nomornya. Jadi pokoknya nggak usah khawatir teman-teman, itu sudah ada jawabannya semua. Ini kemarin saya baru sampai dokumentasi project, kenaikan dan kelulusan ini. Ini pun masih ada yang salah saya. Makanya ini mau mengulang lagi nanti. Pokoknya kalau post test usahakan jangan sampai ada yang salah pada jawabannya pada post test. Ini kalau salah maka akan mengulang lagi seperti ini. Ini kuning semua, tidak hijau. Nah, ini kalau refleksinya ini sudah hijau kalau saya. Cuman pada latihan pemahaman dan post test ini masih kuning centangnya. Kayak misal project SD ini. Ini kan sudah hijau semua centangnya nih.
ini berarti sudah aman. Tapi kalau masih kuning seperti ini harus ada perbaikan. Nah, kalau yang belum dikerjakan ya masih abu-abu seperti ini tanda centangnya. Ini salah satu cara menghijaukan rapot pendidikan sekolah. Terus ini untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, siswa kelas 1 sampai kelas 6, terutama yang dipilih untuk AKM, untuk guru kelas 5, 45, untuk yang AKM, itu untuk latihannya, itu tidak usah bingung-bingung, langsung ambil pada mengajar, pada bagian mengajar ini. Di sini pada CPATP teman-teman juga bisa mencari, bisa disesuaikan jenjangnya, misal SD sampai SMA, mata pelajarannya misalkan matematika, pilih, langsung lihat CP dan ATP-nya. Fase 1, 2, fase A, kelas 1, 2. Ini CP ATP-nya sudah ada semua. CP-nya untuk bilangan apa saja, bagaimana dan seterusnya. Ini tentang CP dan ATP pada bagian mengajar. Pada perangkat ajar ini juga bisa dicari di situ kita untuk perangkat-perangkat ajarnya. Untuk kita contoh, ada modul ajar, bahan ajar, buku, modul proyek, ini bisa kita cari. Tinggal kita pilih fasenya sama seperti tadi. Fasenya karena kita SD berarti pilih umum. Nah, misal kelas 1, 2, fase A, pilih mata pelajarannya apa yang ingin kita ambil. Misalkan matematika. Oh, enggak ada matematika. Nah, ini. Pilih mapel. Langsung tampilkan hasil. Nah, ini modul ajarnya. Ini bisa kita download. Ini sudah lulus kurasi oleh Kementerian Pendidikan. Ini sudah dikurasi oleh Kementerian Pendidikan. Ini bisa kita unduh, tinggal klik unduh ini atau tandain bookmark ya. Atau bisa juga menggunakan referensi-referensi ini ada asesmennya juga, materinya, cek materi ini. Nah, ini materinya ada. Terus ya itu tadi bisa dilihat sendiri. Nah, ini untuk yang kelas yang biasanya diikutkan ke AKM, asesmennya ini bisa melihat di sini untuk belajar asesmennya. Pilih asesmen murid. Nah, cari AKM kelas berapa, misalkan kelas 5 fase C, terapkan. Nah, pada numerasinya ini nanti bisa dipilih mata pelajarannya numerasi atau literasi. Pada numerasi ini ada beberapa macam soal ya. Contohnya misalkan bilangan untuk kelas 5. Di sini juga ada kelasnya, yaitu kelas 5 dan 6. Misal pada bilangan. Ini bisa teman-teman gunakan untuk asesmennya. Ini komposisi paket soalnya sudah ada 3 pilihan ganda, 5 pilihan ganda kompleks, 1 pencocokan, 1 uraian. Tujuannya apa? Di sini ada cakupan materinya ada ya. Nah, kalau misal mau menggunakan tinggal klik gunakan asesmen ini. Ini ada 2 cara, yaitu online dan offline. Kalau offline otomatis berarti harus diunduh dan diperbanyak untuk dibagikan ke siswa. Misalkan lanjut unduh untuk yang offline ini. Di sini juga ada untuk berkas soal dan kunci jawabannya ya. Itu diunduh langsung. Terus kalau misalkan mau di online kan bagaimana? Ketika mau di online kan ya klik online ini, lanjutkan. Ini bisa dibagikan, misalkan
Untuk online ini kita bisa membuat kelas baru, misalkan kelas tingkatannya adalah tingkatan kelas 5, tahun ajarannya 2024-2025. Nama kelasnya apa? Misal kelas 5 lalu klik simpan. Nah, ini pilih kelas, klik dan pilih lanjutkan. Lanjut. Untuk versi online ini berlaku asesmennya ini AKM-nya ini berlaku selama 3 kali 24 jam sejak dibuat. Jadi anak-anak itu harus sudah mengerjakan dalam jangka waktu tersebut. Nah, ini kita langsung bisa membuat tautannya, tautkan. Nah, ini bisa kita bagikan melalui WhatsApp. Salin dulu baru dibagikan ke WhatsApp atau langsung bagikan ke WhatsApp, ke paguyuban orang tua atau ke grupnya anak-anak langsung. Nah, kalau melalui online tadi untuk AKM-nya ini memberikan soalnya ke anak-anak melalui online, maka kita bisa melihat hasilnya pada kelas, pada menu kelas. Klik ini pada menu kelas. Nah, ini nanti di sini sudah tercantum berapa murid yang sudah mengerjakan, sudah ada. Bisa dilihat juga, diklik misalkan yang kelas 5 tadi. Nah, ini bisa diklik lagi. Nah, di sini ada yang sudah mengumpulkan siapa aja, kelihatan semua. Nah, ini bisa juga untuk partisipasi murid ini berarti murid-murid yang sudah mengisi, dan analisis kelas ini itu nanti menganalisis soal mana yang susah atau apalah bahasanya. Itu. Ini untuk yang kelas 5, untuk yang AKM. Kalau untuk yang rapot tadi hanya pada kompetensi, refleksi kompetensi. Itu saja yang dikerjakan. Dari empat-empatnya ini pada refleksi kompetensi. Untuk rapot pendidikan sekolah, untuk merubahnya menjadi hijau, 4 ini harus terisi semua. Dan ada minimal nilainya, poinnya. Ini kalau misal sudah full, penuh, bagus semua, maka akan diberi jempol hijau. Seperti ini jempol hijau, ada jempol hijaunya. Kalau yang kurang ini ada keterangannya perlu ditingkatkan. Tuh. Saya rasa itu aja, semoga paham. Kalau tidak paham bisa tanyakan langsung. Terima kasih.